Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Fitri Ramadhani dan yang saya cintai teman-teman dan rekan-rekan semua yang menonton video ini dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya terlebih dahulu, yaitu Monika Putri Wijaya, dengan anggota Saya Widya Puspita Rahma. Saya Putri Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang penulisan laporan penelitian atau tugas akhir. Pertama-tama, marilah kita mendengarkan penjelasan dari hasil diskusi kelompok 12 yang akan disampaikan oleh Saudari Widya. Kepada Saudari, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Yang pertama, rumusan masalah atau pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyajikan atau melaporkan hasil penelitian, meliputi deskripsi data, analisis data, dan pembahasannya. Metode penelitian pendidikan merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan yang dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, berupa pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. Penelitian pendidikan secara metode diklasifikasikan menjadi penelitian dasar, pengembangan atau R&D, dan terapan. Sedangkan berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, metode penelitian dibagi menjadi eksperimen, survei, dan naturalistik. Selanjutnya, setiap pendekatan penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing. Misalnya, jenis pendekatan penelitian yang menggunakan metode survei dan eksperimen adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif menggunakan metode naturalistik. Basic research pada umumnya menggunakan metode eksperimen dan pendekatan kualitatif, sedangkan applied research menggunakan metode eksperimen dan survei. Laporan penelitian harus logis dan tertata sedemikian rupa, sehingga bagian demi bagiannya mudah ditemukan, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh siapapun yang memerlukannya. Yang pertama, bagian awal laporan penelitian memuat judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua, bagian inti atau isi laporan penelitian, tindakan kelas yang memuat pendahuluan, kajian pustaka, prosedur pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Tahapan-tahapan penelitian meliputi, yang pertama, pengembangan fokus masalah penelitian. Proses analisis masalah perlu dilakukan dengan hati yang jernih, hati-hati, dan cermat, sebab keberhasilan pada masalah analisis ini akan menentukan keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan penelitian. Yang kedua, perencanaan tindakan. Memformulasikan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah dalam PTK disebut hipotesis tindakan, yaitu suatu perubahan yang diduga bakal terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Yang ketiga, subjek yang diteliti. Dalam hal menjelaskan subjek penelitian atau sumber informasi atau data, perlu dikemukakan elemen-elemen mana, objek mana, atau siapa-siapa yang merupakan sumber data, tergantung pada isi teori atau konsep yang digunakan. Yang keempat, pelaksanaan tindakan dan observasi. Jika semua telah dipersiapkan, maka selanjutnya adalah melaksanakan pada siklus, yang diikuti dengan kegiatan observasi dan refleksi. Observasi adalah upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Yang kelima ada dalam observasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah perencanaan bersama, fokus, penentuan kriteria, keterampilan observasi dan umpan balik. Sedangkan dalam melakukan observasi ada 3 fase kegiatan, yaitu pertemuan perencanaan, observasi kelas, dan pembahasan umpan balik. Observasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan video.
tape recorder atau catatan siswa. Yang keenam ada analisis dan refleksi. Tindakan ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir, reflektif yaitu kemampuan untuk mencermati kembali secara rinci semua yang telah dilakukan. Yang ketujuh, perencanaan tindakan lanjutan. Hasil analisis dan refleksi akan memutuskan apakah tindakan yang telah dilaksanakan telah dapat mengatasi masalah atau belum. Rumusan masalah yang kedua adalah buatlah sebuah contoh pola laporan penelitian. Yaitu sistematika laporan penelitian terbagi menjadi beberapa bab. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, bab 2 ada kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Bab ketiga yaitu metodologi penelitian, yaitu yang pertama rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, rancangan perlakuan atau eksperimen, dan teknik pengumpulan. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi data. Selanjutnya bab 5 yaitu tentang analisis data, berisi pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan tentang hasil penelitian. Selanjutnya ada bab 6 tentang simpulan dan saran yang berisi tentang simpulan, saran, daftar pustaka beserta lampiran. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Widya atas penjelasannya tersebut. Baiklah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama. Buatlah sebuah contoh masing-masing dari kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berikut adalah kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Berikut adalah contohnya. Kutipan langsung pendek. Baiklah saya akan membacakannya. Rilus Ginseng menjelaskan konsep dasar dominasi sebagai kutip bla bla bla, jarak spasi di mana dominasi nelayan kelas atas terhadap nelayan kelas bawah masih terjadi, dan itu ditetapkan oleh Ginseng 2007 tahun 1998 sehingga mengakibatkan itu adalah beberapa contoh dari kutipan langsung. Kutipan langsung panjang, seperti yang kita bisa baca, kutipan yang memiliki panjang dari kalimat-kalimat tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kutipan langsung. Kutipan langsung memiliki ciri-ciri tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 bersepasi. Jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol SIC tanda seru dalam kurung. Seperti hal itu mempunyai makna atau SIC yang tidak jelas. Mempergunakan syarat sistem apa, MLA, ataupun yang lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung memiliki ciri-ciri seperti mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide, pikiran, atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Berikut adalah contohnya. Seperti yang dijabarkan oleh Gurkharaf, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahwa mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Baiklah, sedikit saya tambahkan, kutipan itu adalah suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seseorang yang terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas, baik yang terdapat di dalam buku, koran, surat kabar, majalah, dan media sosial lainnya.
Baiklah, rumusan permasalahan atau pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara merumuskan sebuah kesimpulan dan saran penelitian. Baiklah, saya akan menjawab solusi dari masalah tersebut. Kesimpulan yang disajikan ialah pemaknaan penilaian tentang hasil penelitian diperoleh. Saran mesti disusun merujuk pada kesimpulan, yang merujuk pada tujuan penelitian. Saran dapat dituju pada pembuat kebijakan penggunaan hasil penelitian bersangkutan dan kepada para peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan dari kalimat-kalimat yang saya sebutkan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kesimpulan. Kesimpulan adalah rangkaian akhir dari bab yang disusun di karya atau di laporan, di mana penulis memberi pendapat dari semua apa yang telah dibahas, sehingga poin-poin yang ada bisa lebih tepat sasaran dan berguna. Kesimpulan juga memungkinkan penulis untuk mengungkapkan apa yang penting mengenai ide dalam sebuah tulisan dan bisa mendorong pembaca meraih perspektif baru mengenai subtema yang dibahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saran. Sementara saran merupakan anjuran dan masukan dari penulis yang diarahkan pada pembaca sesuai dengan tema yang dibuat. Ini bertujuan agar pembaca yang berniat meneliti tema yang sama lebih mudah dan efektif dalam membuat dan mengembangkan tema. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya kepada Saudari Putri Wulandari yang akan dijelaskan oleh Saudari. Kepada Saudari, kami persilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang 5A. Buatlah sebuah rumusan kesimpulan berdasarkan dari tujuan penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan dan saran penelitian. Pertanyaan penelitian, bagaimana para guru di sekolah dasar 10 memastikan bahwa keterampilan sosial yang terkontribusi dalam menjaga hubungan teman sebaya dikembangkan pada anak-anak berusia 1 hingga 4 tahun. Kesimpulannya yaitu, kondisi penting untuk mengendalikan banyak keterampilan sosial adalah menguasai bahasa. Jika anak-anak memiliki penguasaan bahasa yang lebih baik, mereka dapat mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik dan lebih mampu memahami teman sebayanya. Peluang untuk mempraktikkan keterampilan sosial karenanya tergantung pada perkembangan keterampilan bahasa. Sarannya yaitu, penyelidikan mengungkapkan bahwa menguasai bahasa adalah prasyarat penting untuk menguasai keterampilan sosial. Atas dasar ini, sekolah dasar Ek harus membuat program pengembangan bahasa bekerja sama dengan guru prasekolah mereka, dengan tujuan untuk terus mengembangkan keterampilan bahasa anak-anak usia 1 hingga 4 tahun. Yang kedua, kesimpulannya berdasarkan data yang sudah disebutkan, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu pola pikir seorang pengajar atau guru dapat berubah layaknya anak harus menguasai life skill atau kompetensi yang ada, memperbanyak pengalaman belajar pada siswa dan pola guru sentris kepada siswa sentris dalam proses belajar mengajar. 2. Menciptakan pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Diperlukan seorang pengajar atau guru yang profesional juga. Memperoleh guru profesional maka dapat dengan mudah timbul alat peraga yang baik dan efektif. Alat berapa peran dalam pembelajaran yang akan membuat suasana lebih menyenangkan, kreatif, menarik, dinamis, dan aktif. Anak-anak diharapkan dapat menentukan dan menerapkan informasi belajar yang rasional dan proporsional melalui alat peraga yang efektif tersebut. Sarannya, penulis menyarankan beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu
Untuk mengembangkan dan pengadaan media pendidikan, maka dapat mengimplementasikan eksistensi, manajemen, dan gugus depan, menciptakan alat peraga sederhana yang tidak memerlukan biaya banyak agar pembelajaran dapat lebih leluasa dan mencetak pengajar atau guru yang profesional. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan makalah di kemudian hari. 5B yaitu buatlah sebuah contoh masing-masing dari abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar kepustakaan, dan daftar lampiran. Yang pertama yaitu contoh dari abstrak, yang judulnya pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation terhadap hasil belajar IPA siswa sekolah dasar. Abstraknya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dan kelompok siswa yang tidak dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Pada siswa kelas 5 SD di gugus 7 Kecamatan Buleleng tahun pelajaran 2007-2018. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (quasi eksperimen) dengan rancangan penelitian adalah non-equivalent control group design. Populasi penelitian adalah siswa kelas 5 SD di gugus 7 Kecamatan Buleleng tahun pelajaran 2017-2018, sampel ditentukan dengan teknik random sampling dan diperoleh sekolah dasar nomor 7 Anturan sebagai kelompok eksperimen yang berjumlah 23 orang siswa dan sekolah dasar nomor 4 Kaliasem sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 24 orang siswa. Hasil belajar IPA yang dihasilkan dari tes hasil belajar dengan bentuk objektif dikumpulkan sebagai data. Kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan analisis statistik inferensial atau uji Polet variance. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh, T hitung sama dengan 5,12 lebih besar dari T tabel atau pada taraf signifikansi 5% sama dengan 2,14. Dilihat dari hasil perhitungan rata-rata hasil belajar IPA, kelompok siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation adalah 21,48 lebih besar dari rata-rata hasil belajar kelompok siswa yang tidak dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation yaitu 15,25. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation berpengaruh terhadap hasil belajar IPA. Siswa kelas 5 SD di gugus 7 Kecamatan Buleleng tahun pelajaran 2017-2018. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar memperhatikan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation khususnya dalam ilmu IPA sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan. Contoh dari kata pengantar pada proposal yaitu puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahnya lah kami dapat menyelesaikan makalah motor diisi ini sebagai pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Juga kami berterima kasih kepada Bapak Insinyur Bakrijaya selaku dosen mata kuliah Teknik Tenaga Listrik dan Penggerak Mula yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat
berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai pengertian prinsip kerja, jenis-jenis motor DC, aplikasi dan perhitungan pada motor DC. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang kami harapkan. Untuk itu, kami berharap adanya kritik, saran, dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun. Semoga makalah ini sederhana dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon minta maaf apabila terdapat kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Banjarbaru, Desember 2013. Selanjutnya, contoh daftar isi dapat kita lihat. Next, PW. Ini bagian-bagian dari daftar isi. Next, PW. Daftar lampiran. Surat izin observasi PT Semen Padang dapat kita lihat pada halaman 96 2. Lanjut, PW. Daftar gambar, daftar tabel. Contohnya dapat kita lihat daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Wulandari atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekhilafan, atau salah menyampaikan jawaban kepada kalian semua. Kami minta maaf. Dan terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Baiklah, saya sebagai moderator, saya mohon maaf dan saya akan pamit. Kepada semuanya, terima kasih telah berpartisipasi kepada kegiatan pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.